Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya Dr. Stefanus Prabani Setio Astoramanto Budi Purnomo, ST, MM, MP, dosen tetap Universitas Katolik Dharma Cendika, Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang RPS dari mata kuliah merancang kawasan. Mata kuliah ini wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 7. Persyaratan mata kuliah ini adalah mahasiswa telah selesai menyelesaikan mata kuliah merancang pada semester 6. Kemudian mereka juga telah menempuh mata kuliah permukiman dan mata kuliah perkotaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang secara khusus akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan perkotaan, khususnya adalah daerah-daerah yang perlu penanganan untuk perbaikan, seperti permukiman di sepanjang pantai, di pesisir pantai, sepanjang sungai, kemudian daerah-daerah kumuh, dan daerah-daerah yang dianggap menjadi kawasan yang kurang sehat. Mahasiswa akan dilatih untuk mencari data, menganalisis, dan merencanakan sebuah kawasan menjadi kawasan yang lebih humanis. Pada perkuliahan yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah untuk mata kuliah merancang pada pertemuan ke-7. Di sini mahasiswa akan diminta untuk mampu merencanakan sebuah kawasan. Mahasiswa memahami tradisi, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kemudian mereka juga diharapkan mampu menemukan berbagai macam data yang penting, seperti apakah ada situs ataukah ada peninggalan-peninggalan yang perlu dilestarikan. Demikian juga lingkungan. Alam menjadi satu hal yang penting untuk tetap dilestarikan. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, CPL yang dibebankan adalah pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama yang ada di daerah yang akan mereka rencanakan. Kedua, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan CP mata kuliah yang pertama adalah menguasai konsep teoritis tentang arsitektur, estetika, sistem struktur, dan utilitas bangunan. Kedua, menguasai prinsip sains bangunan, lanskap, dan perencanaan kota, permukiman, arsitektur, dan ekologi, serta pemaknaan dalam arsitektur. Ketiga, mampu dalam mengadaptasi teknologi dan berwawasan lingkungan. Keempat, memiliki kemampuan mengintegrasikan persoalan teknis melalui berbagai pendekatan serta memformulasikan ke dalam penyelesaian dengan metodologi yang tepat dan bertanggung jawab. Kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Karena mampu bekerja dalam tim dengan berbagai disiplin ilmu. Ketujuh, mampu berpikir kreatif dan komprehensif
prinsip dalam perancangan arsitektur. Sedangkan sub CPNK pada RKS ini adalah mampu memahami cara melakukan analisis, menentukan konsep, dan mengeluarkan hasil desain perancangan ke dalam sebuah bentuk penyajian yang komunikatif sesuai dengan proyek yang ada. Penjelasan pada mata kuliah ini adalah mata kuliah ini akan mengajarkan kepada mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi sebagai perencana sebuah kawasan. Mahasiswa akan bekerja dalam tim untuk merencanakan sebuah kawasan yang memiliki berbagai aktivitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, mahasiswa akan diajarkan bagaimana mengintegrasikan lingkungan sekitar mereka, tempat yang mereka gunakan sebagai studi, secara integrasi penerapan sistem struktur, sarana dan prasarana lingkungan perlu direncanakan dengan baik dan mampu memanfaatkan sumber daya lingkungan. Metode perkuliahan yang akan saya jelaskan dalam video berikut ini menggunakan metode diskusi. Diskusi yang dilakukan adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa diharapkan sudah mampu memiliki berbagai macam pengetahuan yang mereka tempuh selama kuliah dari semester 1 hingga semester 6 di prodi arsitektur. Sehingga diskusi ini menjadi sebuah perkuliahan yang interaktif dan mampu menghasilkan sebuah pemahaman yang bisa dipahami oleh mahasiswa. Mahasiswa lebih aktif dalam perkuliahan. Mereka mengutarakan berbagai macam pendapat dan kemampuan teknis mereka dalam merancang. Penilaian akhir dari mata kuliah merancang kawasan ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penilaian pada saat tengah semester berbobot 50% dan penilaian pada ujian akhir semester berbobot 50%. Untuk ujian tengah semester, mahasiswa akan mendapat tugas secara kelompok menemukan data serta menganalisis kawasan yang akan mereka gunakan sebagai tempat studi. Di situ akan didapat kemampuan individu mahasiswa dalam bekerja dalam kelompok. Penilaian yang dilakukan antara lain adalah kerjasama dan bagaimana individu mampu mengimplementasikan atau menerapkan berbagai ilmu dalam studi kelompok tersebut. Sedangkan pada saat ujian akhir semester, mahasiswa sudah diharapkan mampu membuat konsep perencanaan, kemudian membuat perencanaan secara individu, serta master plan kawasan yang mereka kerjakan secara kelompok. Demikian adalah gambaran bagaimana mata kuliah merancang kawasan yang akan saya tampilkan dalam video berikut ini. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua. Sehat. Sebelum kita mengawali perkuliahan pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk kelancaran kuliah kita dan semoga apa yang kita terima pada hari ini bisa berjalan baik. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Pak Beni akan mereview dulu pertemuan minggu lalu. Ya.
Kita minggu lalu sudah berbicara dan Anda sudah melakukan survei untuk kawasan yang akan kita rencanakan, baik di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan. Ya, masih ingat semua ya? Sudah dapat data-datanya ya? Ya. Minggu ini, hari ini Pak Benny akan menjelaskan atau kita bersama-sama berdiskusi untuk menata kawasan tersebut dari tahap awal, yaitu pembersihan lahan. Ya. Sudah kita sepakati tugas kita itu adalah penataan kawasan Kampung Deles yang ada di sebelah kampus kita. Ya. Tentunya kita tidak membersihkan dengan menghapus, tetapi sekarang berjalannya teknologi ya, bukan menghapus dengan pensil atau apa, tapi kita menggunakan aplikasi. Sudah tahu bisa semua? Bisa ya? Bisa. Semester 7 ya, semester 7 harusnya sudah levelnya sudah di atas ya. Sudah terlewati semua. Ya, sehingga nanti kita bersama-sama bagaimana lahan tersebut kita bersihkan, kita persiapkan untuk merencanakan suatu kawasan Deles baru. Ya. Siap? Ya, oke, mari kita bersama-sama melakukan. Sekarang kita coba tunjukin Delesnya. Duduk lah, Ril. Ya, santai aja, Ril. Ya. Coba kawasan yang akan kita tata ya. Ya, oke, ini adalah kawasan yang akan kita tata. Delesnya berarti ini kampung Deles, kampus kita mana? Ini kampus kita. Oh, ini ya. Jadi ini adalah kampus kita Unika Dharma Candika ya, UKDC. Kemudian kawasan yang akan kita tata ini adalah kawasan yang akan kita buat menjadi baru. Ini adalah kawasan yang padat sekali ya. Ini sama ini nih. Termasuk di dalam ini juga ada ya. Tapi yang perumahan ya? Ini perumahan baru. Iya, makanya kok tertata. Iya. Ya, ini perumahan baru. Kita lihat bedanya ya. Iya. Jadi kita harapkan kawasan ini menjadi satu kawasan yang seperti demikian, tertata rapi. Ya, bagus. Iya. Hal-hal yang perlu Anda perhatikan di sini adalah apakah ada situs. Situs apa Pak? Situs itu adalah peninggalan zaman dahulu ya, memiliki sejarah biasanya. Ya, atau mungkin itu dikeramatkan oleh warga. Tidak boleh diubah. Ya, misalnya ada sumur tua di sana. Ya, sumur tua itu diakui bahwa sumur tua itu selalu memberi air terus. Nggak boleh digabungkan. Kemudian juga ada bangunan tradisional di sana, itu juga tidak boleh dibongkar. Ya. Kemudian juga ada tempat ibadah di sana, bisa masjid, bisa gereja, bisa kelenteng, macam-macam. Atau mungkin ada candi di sana, itu tidak boleh dibongkar. Ya. Ada makam yang dikeramatkan leluhur mereka. Mungkin ada makam lain boleh dipindah, tapi makam leluhur mereka tidak boleh, kita harus pertahankan. Ya. Menurut Anda survei apa yang ada di sini yang perlu dipertahankan? Masjid. Ya. Mana masjidnya? Sebutkan. Masjidnya mana? Misalkan. Oke, ya. Jadi yang kita akan lihat ini adalah masjid ya, masjid yang cukup besar ya, yang berada di tengah ya. Ini adalah masjidnya. Kembali ke tadi yang dari masjidnya atas. dari atas lagi. Kembali ya. Berarti posisinya di mana, Ril? Oke, tunjuk pakai ini, Ril. Jelaskan. Ini adalah masjidnya mana? Masjidnya. Oh, masjidnya. Masjidnya Iya. ini ada di Gang 2. Sebelahnya di yayasan. Coba jelaskan, Anda yang survei. Sebentar Pak. Untuk masjidnya sendiri tuh ada di Gang 2. Karena di Deles ini ada Banyak gang. Yang hitungannya ada 3 gang utama. 1, 2, 3. Ini 1, ini Gang 4, ini Gang 2, dan ini Gang 3. Nah, masjid ini terletak di Gang 2, di mana masjid ini termasuk masjid yang terbesar di kawasannya ini.
Kawasan Deles. Oke, ya. Kemudian ini kalau bisa dilihat kembali lagi masuk. Ini di sebelahnya ini ada kantor yayasan. Jadi ini dikelola langsung oleh yayasan di dekatnya masjid. Yayasannya masjid ya. Iya. Di sini sebentar. Sebelah sini tadi. Sana masih di sini kita yang sebelah sini ya. Pintu masuknya tuh. Di pojok sini kok katanya. Mundur lagi. Sini. Nah, di kiri tuh. Ini ya. Iya. Iya. Oke. Ya, berarti gang 2 ini itu panjangnya lumayan ya, sampai setengah ya ke masjid ya. Iya. Oke, dari ujung dari ujung sini sampai ke masjid ya. Dari sini ya. Teman-teman kamu. Oke, kita kembali ke kecilkan sedikit. Ya. Jadi masjid itu kan pasti berada di sini ya, tengah ini ya. Ya, berarti ini menjadi satu situs atau satu bangunan yang tidak boleh Anda bongkar. Ya. Apakah ada data-data lain yang Anda temukan yang dikeramatkan oleh warga di sini? Selain masjid. Selain masjid? Dan masjid belum ada. Tidak ada ya. Ya, berarti kalau tidak ada, hanya masjid saja berarti itu harus kita pertahankan supaya warga tetap bisa beribadah di masjid tersebut. Pak, saya mau tanya. Boleh. Itu kan masjidnya berada di gang yang cukup kecil. Ya. Kalau semisal gangnya diperlebar lagi itu gimana? Biar kelihatan masjidnya. Oke, ya. Ada akses juga. Ya, boleh. Itu tujuan perencanaan Anda. Sekarang jalannya kecil. Nanti ada yang bagian lanskap. Iya. Kita sudah bagi kemarin minggu lalu dibagi ada rumah susun, kemudian ada rumah 2 lantai, kemudian ada pertokoan, kemudian ada lanskap. Itu tugasnya yang lanskap nanti ya. Jalannya kecil dia diperbesar. Itu tugas kelompok kita. Anda sebagai kelompok untuk merencanakan ini Anda harus menata masjidnya kita lihat. Proses ini akan kita lihat dulu ya. Kita anggap nanti bangunan-bangunan itu akan kita tata lagi. Bagaimana kita menatanya, kita harus tahu ukurannya. Ya, silakan coba Bea jelaskan bagaimana kita menghapus ya supaya kita tahu. Silakan. Ini kita masuk ke headmapper dulu Pak untuk Memetakan. ngambil daerah Delesnya. Ini kan daerah Deles. Ini Ya. UKDJ-nya. Ya, oke. Terus? Silakan. Ini Pak. Ya, silakan coba. Mari, ini kan kita tidak tahu nih ya. Kita perlu proses untuk membersihkan lahan. Bagaimana? Silakan. Nah ini kan yang existing sekarang, cuma mungkin karena sangat padat jadinya agak berantakan. Jadi kita perlu untuk menghapus bagian-bagian yang nggak rapi. Karena ini kan masih belum kelihatan jalannya ini, karena masih ketumpuk-ketumpuk sama Ya. bangunan. Oke. Silakan. Biar Ini saya clearkan dulu. Cuman sebelum dibersihkan itu kita tentukan dulu yang situsnya tadi, yang masjid. Nah, supaya oke, ada ya. supaya tidak terhapus ya. Oke. Tadi kan ada di gang 2. Berarti situs yang mana? Yang ini, Pak. Oke, itu Ini situs. soalnya kelihatan, permisi. Ya. Ini yang gang 2, ini UKDJ, ini IR Soekarno, jalan Ya, Soekarno. oke. Jadi Ya. yang ini saya mark dulu. Oh, di Saya tandain dulu, saya Oke. warnain. Ini sama yang yayasan Oke. sebelahnya. Ya, oke. Kayaknya yayasan yang ini deh, kayak yang Yang panjang. ini. Oh ini. Iya. Mungkin sepanjang Ini ini masih mungkin. rumah kayaknya. Sebelahnya. Oh, berarti masjid sebelahnya rumah Iya. beryayasan. Iya, yayasan. Oke, ya. Hmm. Ya, prosesnya berarti Dihapus-hapus Ya, supaya dihapus. jalannya kelihatan. dari sebelah sini.
dari sebelah sini juga bagus, lihat ke sini supaya mahasiswanya kelihatan. Ya, kita sama-sama ya, karena ini kita untuk kawasan itu tidak bisa Anda bekerja sendiri. Itu adalah satu tim. Ya, sehingga proses itu harus kita kerjakan bersama. Nanti detail dari bagian-bagian perencanaan bangunannya itu akan dikerjakan oleh individu. Ya, seperti yang tadi kita akan membagi menjadi 4. Itu jadi masing-masing individu akan membuat satu yang namanya rumah susun, kemudian ruko, kemudian bangunan hunian 2 lantai, dan menata lanskap masjid menjadi satu center, pusat dari sebuah kawasan. Ya, kita disebut kawasan ini misalnya New Deles, misalnya boleh aja, atau Deles baru boleh, nggak apa-apa ya. Anda bisa menyebutkan, dan kita melihat nanti bagaimana hasil dari perencanaan Anda pada akhir semester. Ya. Oke. Ini baru mulai kelihatan alur jalannya. Oh ya. Prosesnya bisa ditunjukkan, ya, semua diperhatikan ya prosesnya. Karena semua sudah dengan teknologi sehingga kita dengan mudah membersihkan lahan ya sebagai kawasan yang akan kita rencanakan yang baru. Satu persatu di delete sehingga terlihat kawasan itu sudah menjadi sebuah kawasan yang bersih ya. Pakai aja nggak apa-apa. Pakai mouse nggak apa-apa. Mau pakai mouse enggak? Nggak usah. Oh iya, lincah nggak pakai mouse loh. Oke, sudah terlihat ya. Mulai kita tahu bahwa lahan itu sudah menjadi bersih. Yang tadi seperti demikian ya, seperti ini penuh. Kemudian melalui aplikasi apa biaya yang mau pakai? Cat Mapper, Pak. Oh, pakai Cat Mapper ya. Jadi dari apa? Maps ini di 3D-kan langsung. Oke. Existingnya. Jadi dari ini pakai Google Map ya, Ariel. Nah, dari Google Map kita bersihkan lahannya, ya. Nah, ini proses pembersihan lahan. Kita lihat ini sudah mulai bersih ya. Kita lihat kosong. Kalau kita perhatikan ini padat, ya. Sekarang bagian ini sudah mulai bersih, ini juga penuh, ini sudah mulai bersih. Ya, sekarang Bea sedang membersihkan kawasan yang sebelah sini. Iya, batasnya. Ini perumahan. Oh, ini ada perumahan. Iya, yang daerah. Tadi, oh ini rumah sakit ya ini ya? Ini kan yang besar ini, Pak. Iya. Ini rumah sakit. Rumah sakitnya mana? Yang ini, Pak. Oh ini, oh berarti sudah selesai ya? Iya. Oke, ya. Oh besarnya tadi rumah sakitnya, makanya Pak Bani kenapa tanya, loh kok ada bangunan besar ya? Oh Iya. rumah sakit. Oke, berarti batasnya ini aja ya? Iya, Pak. Oke. Ya, ya. Jadi kita udah kelihatan sekarang ya. Yang warna merah ini adalah masjid yang akan kita pertahankan. Kemudian merah ini bagian dari masjid adalah yayasan pengelola masjid ini. Ya, kemudian jalannya ini adalah jalan Deles berapa? 4 ya? 4. Ini 4 loh. 4 Oh, iya. ya. Ini Gang Malik ya, namanya istilahnya ya, karena ada warung Pak Malik di sini. Kemudian Gang 2 dan Gang 3. Ya. 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 Jadi terlihat nanti akan kita tata sehingga bangunan-bangunan yang tidak tertata kita desain ulang menjadi suatu bangunan yang tertata. Kesimpulan dari proses ini ya, bahwa Anda sudah melalui satu tahapan mencari data-data existing baik di dalam site maupun data-data
pendukung yang berada di luar sana. Sehingga Anda sudah menemukan satu bangunan yang harus dipertahankan adalah masjid. Ya, sehingga dari kawasan yang sudah kita bersihkan itu, maka harus kita pertahankan masjid itu menjadi satu sentral pusat. Kebetulan memang dia berada di tengah, sehingga nanti diharapkan rencana desain kawasan Deles ini menjadi satu kawasan yang tertata dengan baik, dengan sentral poinnya itu adalah kawasan masjid dengan landscape yang akan ditata oleh kalian sendiri. Ada pertanyaan di sini? Jelas semua? Putri nggak ada pertanyaan? Jo jelas, paham, dia sendiri, Ari jelas ya. Oke. Jadi minggu ini kita sudah bisa bagaimana membersihkan lahan. Anda sudah menggunakan data-data Anda, sehingga minggu berikutnya kita akan mulai menerapkan zona. Zona adalah pembagian kawasan yang akan diperuntukkan pada kawasan yang akan kita laksanakan. Demikian selanjutnya pada minggu-minggu berikutnya akan dijelaskan. Sudah ada pertanyaan? Sudah. Paham? Jelas? Oke, kita akhiri kuliah kita ya. Kita berdoa lagi yuk. Sekali lagi di sini kita berdoa aja ya. Semoga apa yang kita pelajari kita dapat bersama. Kita berdoa. Dimulai. Amin. Selesai. Oke. Untuk tugas jangan lupa tetap dikerjakan ya. Semoga Anda tetap sehat, semangat ya. Minggu depan kita ketemu lagi pada kuliah dan studio selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Ya.